warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan sesi pembelajaran kita, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas aplikasi keragaman individu dalam pendidikan. Sistem pendidikan yang efektif yaitu harus mampu mengakomodasi keragaman individu dalam gaya belajar, tingkat kognitifnya, kebutuhannya, dan juga minatnya. Ada beberapa pendekatan dan juga metode khusus yang telah dikembangkan untuk mengatasi keragaman ini. Dan kita kali ini akan belajar beberapa pendekatan dan metode ya untuk mengatasi keragaman individu tersebut dalam sistem pendidikan atau pembelajaran. Yang pertama adalah accelerated learning atau pembelajaran cepat. Accelerated learning ya atau pembelajaran cepat ini adalah pendekatan yang dirancang untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi belajar. Ini mendorong pemahaman mendalam dan penggunaan berbagai teknik pembelajaran. Nah, adaptasi terhadap kecepatan belajar ya atau accelerated learning tadi adalah guru dapat merancang sebuah program pembelajaran yang memang memungkinkan siswa untuk kemudian maju lebih cepat melalui materi-materi yang sudah mereka kuasai, memberikan tantangan yang lebih lanjut bagi mereka yang berkemampuan tinggi. Jadi ada yang namanya kelas akselerasi, karena tadi masing-masing individu berbeda ya, ada yang memiliki intelijensi, kognisi, motivasi yang tinggi, sehingga kemudian upaya akselerasi learning atau pembelajaran cepat ini bisa juga dilakukan bagi individu-individu yang memang memiliki tingkat perbedaan intelijensi dan lain sebagainya itu yang tinggi, berbeda dengan teman-temannya. Kemudian remedial learning atau pembelajaran remedial atau pengulangan. Pembelajaran remedial ini bertujuan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar atau tertinggal dalam mencapai standar kurikulum. Jadi ada siswa-siswa yang memang memiliki keterlambatan, kekurangan intelijensi, motivasi, dan juga kognisinya misalnya, sehingga kemudian dia mengalami kesulitan. Maka yang terjadi, kita bisa melakukan pembelajaran remedial. Atau juga misalnya dia tidak bisa mencapai standar kurikulum KKM, maka kita bisa melakukan remedi ya, diulangi lagi. Nah, aplikasi dalam intervensi pribadi itu memberikan dukungan khusus ya untuk siswa dengan kebutuhan belajar tambahan melalui bimbingan individual, pengajaran kelompok kecil, atau program remedial yang disesuaikan. Jadi kalau kemudian ada siswa yang seperti itu, seorang guru itu bisa memberikan tambahan bimbingan secara individual. Jadi diajari lagi, atau membuat kelompok kecil, atau membuat program-program remedial yang kemudian disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan peserta didik. Kemudian selanjutnya implikasi di bidang pendidikan. Yang selanjutnya adalah Winnetka Plan atau pendidikan individual. Nah, pendekatan ini adalah pendekatan yang menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan minat individu siswa. Jadi kita lihat minatnya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, barulah kita kemudian memberikan pendekatan atau pendidikan individual yang sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik tersebut. Nah, aplikasinya dalam pembelajaran itu adalah diferensiasi, yaitu guru merancang pengalaman pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan tingkat dan gaya belajar. Jadi karena kita tahu kebutuhan dia secara individu, maka kita harus melakukan diferensiasi, penyesuaian ya terhadap tingkat dan juga gaya belajar. Ini mencakup penggunaan sumber daya tambahan, proyek-proyek berbasis minat, dan juga pengajaran kelompok kecil. Kesimpulannya ya, setiap pendekatan tadi yang sudah kita pelajari itu memiliki fokus pada pengakuan dan penghormatan keragaman individu. Jadi ada yang
bagus semuanya ada akselerasi, yang kurang ada remedial, yang untuk mengetahui secara lebih mendalam perbedaan-perbedaan individu, ya ada namanya tadi penyesuaian individu. Jadi 3 tadi ya sejatinya adalah pendekatan yang memang memiliki fokus pada pengakuan dan penghormatan keragaman individu. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam pendidikan dapat memberikan manfaat besar bagi siswa dengan memenuhi kebutuhan mereka yang unik. Jadi kalau kita kemudian bisa paham prinsip-prinsip perbedaan individu, maka kita bisa memberikan manfaat yang besar, serta kita bisa memenuhi kebutuhan siswa yang unik tersebut. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pendidikan seperti pembelajaran daring atau personalisasi pembelajaran melalui platform pembelajaran adaptif juga dapat membantu mengakomodasi keragaman individu dengan memberikan pengalaman pembelajaran yang disesuaikan. Jadi adanya teknologi sekarang ini, yang kita bisa menggunakan teknologi ya agar supaya kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan atau perbedaan individu dari peserta didik yang kita layani, seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.